Oke, selamat pagi, selamat datang kembali pada mata kuliah kita di metodologi penelitian pendidikan. Dan di sini Ibu akan memberikan beberapa penjelasan dari tugas latihan SPSS yang minggu lalu sudah Ibu berikan. Oke, kita akan lihat dulu tugasnya apa. Nah, kemarin itu, minggu lalu itu tugasnya itu adik-adik diminta untuk melakukan uji asumsi klasik atau uji prasyarat statistik untuk data yang ada di Excel ini. Nah, di sini judul skripsinya pengaruh minat belajar. Di sini contoh ya, pengaruh minat belajar dan gaya belajar terhadap prestasi belajar. Oke, saya ulang kembali judulnya pengaruh minat belajar dan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bandung. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat sampelnya itu atau respondennya itu ada 83. Nah, pertama, ketika kita melakukan uji asumsi klasik atau prasyarat statistik, kita harus tahu dulu. Kira-kira ini kita akan melakukan uji asumsi klasik atau prasyarat statistiknya untuk regresi linear sederhanakah atau linear berganda. Nah, di sini kita bisa lihat dari judul ini ada dua variabel X atau variabel independennya ada dua, minat belajar dan gaya belajar. Nah, dan variabel Y-nya atau dependennya itu prestasi belajar. Nah, sebelum-sebelumnya Ibu sudah sampaikan ya, kalau regresi linear sederhana itu diperuntukkan untuk penelitian yang hanya memiliki satu variabel X atau satu variabel independen. Nah, sedangkan untuk uji asumsi klasik atau prasyarat statistik regresi linear berganda itu diperuntukkan jika dalam penelitian variabel penelitian X-nya atau independennya itu lebih dari satu. Nah, lebih dari satu berarti misalkan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dari soal ini atau contoh yang diberikan ini kita tahu ya, variabel X-nya ada dua, minat belajar dan gaya belajar. Nah, jadi kita perlu melakukan uji asumsi klasik atau prasyarat statistik untuk regresi linear berganda ya, untuk berganda. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh kepada uji hipotesis kita. Nah, jadi kalau asumsi klasik kita regresi linear berganda, maka uji hipotesis kita nantinya juga akan regresi linear berganda. Jangan sampai asumsi klasiknya berganda, uji hipotesisnya sederhana. Nah, jadi dia harus berkesinambungan di regresi di asumsi klasik dia regresi berganda, maka di uji hipotesis juga regresi berganda. Dan sebaliknya, kalau di asumsi klasik dia regresi linear sederhana, maka di uji hipotesis juga sederhana. Nah, nanti kita juga akan melakukan uji hipotesis dari latihan ini ya. Namun sebelumnya, Ibu sudah cek beberapa jawaban yang sudah adik-adik berikan. Nah, oke. Saya lihat bahwa data tidak berdistribusi normal ya. Nah, datanya tidak berdistribusi normal. Sedangkan kalau kita lihat kembali di PPT, nah ini, nah sedangkan di sini kita bisa lihat bahwa uji prasyarat statistik atau uji asumsi klasik untuk linear berganda itu ada uji linearitas, uji normalitas, heteroskedasitas, autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Nah, di mana Ibu sudah sampaikan data yang baik atau data yang layak kita lakukan uji hipotesis adalah data yang berdistribusi normal, data yang linear,
data yang tidak mengalami heteroskedasitas, atau bisa kita sebut data yang homogen gitu ya. Kemudian data yang tidak mengalami autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi, dan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini juga Ibu mau sampaikan, untuk analisis linear berganda ini, ada 5 uji ya adik-adik ya, ada 5 uji. Nah, namun perlu adik-adik ingat, dari kelima uji ini ada salah satu uji, nah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini hanya untuk data yang time series. Nah, kalau data kita itu berupa cross section, maka tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini apabila data kita itu time series. Nah, kalau misalkan data adik-adik datanya itu time series, maka kelima uji ini wajib dilakukan. Akan tetapi, apabila data Anda itu bukan time series, tetapi cross section, nah maka tidak perlu uji autokorelasi. Ya, cross section. Nah, apabila data adik-adik itu cross section, maka tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Kalau cross section ini tidak diperlukan. Cukup saja 4 uji. Uji linearitas, normalitas, heteroskedasitas, dan multikolinearitas. Nah, sekarang begini, Bu, dari mana kami tahu data kami ini time series atau cross section? Nah, begini dia. Penentuan data time series dan cross section ini ditentukan dari penggunaannya dan pelaksanaannya, begitu ya. Nah, kalau data time series, dia ini data yang berseri atau ada runtunnya. Misalkan begini, Anda membagikan kuesioner atau angket berseris gitu. Jadi datanya itu per minggu gitu. Satu minggu Anda sebar kuesioner, minggu depan sebar lagi, minggu depan sebar lagi, minggu depan sebar lagi, minggu depan sebar lagi, minggu depan sebar lagi. Jadi ada 9 data untuk kuesioner yang sama. Karena datanya diambil dalam 9 minggu. Nah, itu time series. Jika seperti itu, maka wajib masukkan uji autokorelasi. 5-5-nya ini perlu Anda lakukan. Tapi apabila datanya itu cross section, di mana Anda hanya menyebar angket atau melakukan pengambilan data atau penyebaran angket hanya 1 kali saja atau 1 periode. Nah, kalau hanya 1 kali saja atau 1 periode, maka tidak perlu uji autokorelasi ya adik-adik ya. Nah, kemudian di sini juga Ibu mau sampaikan, Bu, kalau uji coba yang sebelumnya itu, Bu, nah itu kan lebih dari 1 periode. Nah, beda ya. Kalau uji coba itu data yang kita pakai adalah data uji coba, bukan data penelitian. Jadi sudah beda. Kalau untuk uji analisis linear berganda atau prasyarat statistik itu wajib data yang kita pakai di penelitian begitu. Jadi begini ya, untuk uji validitas dan reliabilitas itu kita pakai data uji coba. Sebelum uji coba di sekolah yang berbeda atau di kelas yang berbeda. Nah, setelah valid dan reliabilitas, kita melakukan penelitian nih, kita ambil data lagi di sampel kita yang sesungguhnya. Nah, itu data yang kita ambil di sampel yang sesungguhnya itu yang kita uji prasyarat statistik. Nah, setelah lulus semua uji prasyarat statistik ini memenuhi semuanya, baru kita lakukan uji hipotesis. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Kemarin juga saya lihat ada yang bertanya di YouTube Ibu, Bu, bagaimana jika datanya tidak berdistribusi normal? Nah, untuk data yang tidak berdistribusi normal, ada 2 jalan keluar. Kita bisa lakukan dengan outlier,
Apa itu gunanya outlier? Outlier itu untuk mengetahui mana data yang merusak atau data ekstrim yang perlu kita hapus. Dan yang kedua bisa kita lakukan dengan transformasi data. Nah, tapi di sini Ibu hanya akan berikan contoh menggunakan outlier ya. Karena dengan outlier pun nanti datanya akan menjadi normal. Nah, oke, kita akan kembali ke pembahasan SPSS kita. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini saya sudah buka SPSS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu, kita akan pindahkan data yang ada di Excel. Di Excel ini semuanya kepada dalam SPSS kita. Ini Ibu pindahkan. Nah, ini ada 83 sampel ya, 83 sampel. Oke, kita masukkan. Copy paste. Nah, setelah itu di variable view seperti biasa, ini kita buat jadi saja ya variabelnya ya, saya lupa motivasi dan minat ya. Minat, gaya belajar, prestasi. Gaya belajar, prestasi. Minat, belajar, kita buat dalam kurung X1, kemudian desimalnya kita buat 0. Oke, dia tidak mau pakai begitu. Berarti minat, belajar, ini kita nolkan. Kemudian tadi X2-nya gaya belajar. Gaya belajar X2, underscore X2. Kemudian ini prestasi. Ya, prestasi belajar. Nah, ini prestasi belajar atau Y. Nah, desimalnya kita nolkan semua. Nah, oke. Kemudian kita kembali ke data view. Baik, adik-adik sudah melakukan uji normalitas sesuai yang ada di YouTube Ibu kemarin. Ternyata datanya belum normal ya. Nah, kemarin di dalam YouTube Ibu juga Ibu sudah sampaikan ya, kalau datanya itu memiliki sampel atau responden lebih dari 50, maka kita pakai uji Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau dia di bawah 50, respondennya kita gunakan Saviro-Wheel. Nah, sekarang kita akan melakukan pendeteksian awal. Kita lakukan uji untuk one sample Kolmogorov-Smirnov. Ini langkahnya sedikit berbeda. Pertama itu kita klik analyze. Kemudian setelah itu non-parametrik. Nah, ini perhatikan kursor Ibu. Kemudian legacy dialogs, non-parametrik. Kemudian legacy dialogs. Nah, tunggu sampai panahnya keluar. Seperti ini. Kemudian pilih yang satu garing sampel K garing S. Nah, ini artinya one sample Kolmogorov-Smirnov. Oke, kemudian kita masukkan kita masukkan semua variabel. Kita masukkan semua variabelnya ini ke tes variabel list. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat di outputnya. Outputnya ini minat belajarnya 0,016. Nah, ini belum normal.
gaya belajarnya untuk yang X2 normal. Untuk prestasi belajarnya tidak normal juga karena lebih kecil dari 0,05. Harusnya lebih besar dari 0,05. Nah, berarti data kita ini kita dapat simpulkan tidak normal, tidak berdistribusi normal. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, kita cek satu-satu masing-masing variabel terlebih dahulu. Nah, hapus dulu. Kita kembali ke data kita. Nah, ini kita perlu lakukan cek masing-masing variabel. Caranya bagaimana, Bu? Nah, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik. Nah, kemudian pilih Explore. Nah, kemudian kita masukkan satu variabelnya di Dependent List. Nah, kita masukkanlah minat belajar atau X1 ke Dependent List. Nah, oke. Setelah kita masukkan di Dependent List, kita pilih Statistik. Nah, kita centang outliers. Tadi kan Ibu ada sampaikan ya, cara kita memperbaiki data yang tidak normal itu dengan outliers. Outliers itu untuk mengetahui data yang ekstrim atau data yang merusak, sehingga data kita tidak normal. Nah, kita klik outliers, kemudian continue, kemudian OK. Nah, baik. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah box plotnya ya, ini. Yang sebentar ya, centang dulu supaya adik-adik bisa langsung klik saja, karena di sini itu outputnya banyak sekali, jadi harus kita pilih saja langsung supaya gampang. Begitu kita lihat yang di sisi kiri ini. Nah, kita langsung klik saja yang box plot. Ini masih processing. Oke. Nah, keluar begini. Nah, dari gambar ini kita bisa asumsikan minat belajar. Yang ini, di dalam minat belajar ini tidak ada jawaban item responden yang membuat error data. Nah, Bu, dari mana kita tahu tidak ada yang membuat error? Ya, nanti akan terlihat di perbedaan berikutnya ketika saya lanjut ke uji variabel yang lain. Kalau misalkan ada data yang merusak atau ekstrim, dia akan ada muncul bintang, begitu, bintang dengan nomor. Nomornya itu yang mengidentifikasi item kuesioner kita itu jawaban responden nomor berapa yang salah, atau yang ekstrim, atau yang merusak data kita. Nah, kita kembali lagi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data kita. Nah, langkah yang kita lakukan sama, masing-masing variabelnya kita lakukan uji masing-masing variabel untuk melihat box plotnya itu tadi seperti apa penyebarannya. Nah, tadi kita sudah masukkan yang minat belajar, sekarang kita masuk lagi di analyze. Kemudian selesai di analyze, kita pilih descriptive statistik, kemudian explore. Ini kita kembalikan yang minat belajar, kan tadi kita sudah uji. Nah, kita masuk ke gaya belajar. Gaya belajar yang kita masukkan lagi ke dependent list. Kemudian klik statistik sudah outliers, oke. Kita continue kan, kemudian kita klik oke. Nah, mana yang kita pilih? Dari sini kan udah kelihatan nih. Yang tadi itu minat belajar, ini box plotnya. Yang tadi box plotnya yang tadi kita lihat untuk minat belajar. Nah, sekarang kan kita untuk yang gaya belajar. Nah, gaya belajar, kita klik yang box plotnya lagi gitu. Kita lihat masing-masing perbedaannya. Kita klik box plotnya, dia masih loading. Oke, sama, tidak ada yang bermasalah datanya ini. Nah, sekarang kita masuk ke variabel yang terakhir, yaitu variabel Y.
Nah, caranya gimana? Sama, analyze, deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian ini yang gaya belajar kita kembalikan lagi, kemudian kita masukkan prestasi belajar. Nah, ini prestasi belajarnya kita masukkan ke dependent list, kemudian statistiknya sudah, kita centang outlier sudah, nah kita continue, nah, kemudian kita klik OK. Nah, dari klik OK, kita cari lagi langsung saja yang mana prestasi belajar untuk bootstrap-nya ini dia. Perhatikan kursor saya ya. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Di sini ada muncul bintang 2. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Padahal tadi yang di minat belajar, box plotnya itu tidak ada bintang ya. Kemudian yang di gaya belajar juga tidak, di box plotnya tidak ada bintang. Ketika kita masuk ke variabel Y, prestasi belajar, box plotnya ada bintang. Nah, ini mengindikasi bahwa responden nomor 2 itu harus kita hapus jawabannya. Ya, karena itu yang merusak data kita, sehingga datanya ekstrim dan tidak berdistribusi normal. Namun, sebelum kita hapus, kita harus melakukan beberapa uji. Uji terlebih dahulu, baru kita hapus. Kembali, ini buat clear drawing dulu. Masuk lagi ke data kita. Data. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita mulai perbaiki data ya, dengan memunculkan data residual 1 atau res 1. Nah, ini sebelum kita hapus data yang item nomor 2 tadi. Bu, kenapa nggak langsung hapus aja item nomor 2-nya? Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi dia ada prosedurnya ya. Segala sesuatu ada prosedurnya. Nah, kita mulai perbaiki data. Pertama kita munculkan dulu data res 1. Dan ini gunanya untuk memastikan benar nggak yang data ini tidak berdistribusi normal dan rusak karena data yang kedua itu. Gitu. Nah, pertama kita klik dulu analyze. Kemudian selesai analyze, kita klik regression. Kemudian kita klik linear. Nah, kemudian kita masukkan masing-masing variabel ke masing-masing kolom. Nah, ini variabel dependent. Variabel dependent itu kan variabel Y. Kita masukkanlah prestasi belajar. Kemudian untuk minat belajar dan gaya belajar, ini kita masukkan di independent. Nah, setelah kita masukkan masing-masing variabel, kita klik plot. Plot. Nah, kemudian di plot ini, apa yang kita lakukan? Di plot ini kita masukkan yang stress sheet. Nah, ini stress ID atau stress sheet. Nah, stress sheet ini kita masukkan di Y. Nah, kemudian setelah itu Z-pred ini yang di atas. Nah, Z ini kita masukkan di X. Nah, kita cek lagi ya, di Y, yang di Y itu stress sheet, kemudian yang di X itu Z-pred. Nah, kemudian setelah itu kita klik next ini. Next ini. Nah, kemudian setelah kita klik next, kita masukkan lagi Z-pred ini ke Y. Z-pred ini kita masukkan di Y. Kemudian setelah itu dependent ini yang di atas dependent kita masukkan ke X. Nah, setelah kita masukkan dependent di X, kemudian kita centang histogram dengan normal probability plot. Nah, kemudian klik apa? Klik continue. Nah, kemudian kita pilih save. Nah, kemudian di residual ini, di bagian residuals, ini kita centang unstandardized. Kemudian klik continue. Kemudian setelah itu, setelah kita klik continue, kita klik OK. Ini untuk outputnya kita abaikan saja.
Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik ya. Kalau memang adik-adik mau lihat juga, di sini kita bisa lihat di sini itu datanya masih berantakan ya. Nah, kalau udah dilihat, bisa dilihat dari histogram. Nah, histogramnya ini karena belum kita hapus ya. Kita kan belum hapus yang kedua tadi. Maaf, kita belum hapus data jawaban responden yang nomor 2. Nah, ini kalau kita lihat, dia punya histogram ini, loncengnya terlalu ke kanan. Nah, bagusnya itu, loncengnya itu dia posisinya tengah, begitu ya, atau agak ke tengah. Jadi dia benar-benar membentuk lonceng. Nah, itu menunjukkan datanya menyebar secara normal. Kemudian kita bisa lihat juga di gambar normal p-plotnya. Nah, ini kalau kita lihat plotnya ini sebarannya lumayan jauh ya, lumayan jauh dari garis ini, garis yang membelah ini, membelah persegi atau kotaknya, apa sih, garis diagonal. Maaf, garis ini. Nah, itu kalau kita lihat plotnya itu jauh dari garis diagonalnya ini. Nah, kemudian kita lihat scatter plotnya, gambar scatter plot. Nah, ini kalau kita lihat gambar scatter plotnya ini, dia menyebarnya kalau kita lihat cenderung ke atas saja ya, tidak menyebar secara sempurna begitu, tidak menyebar secara baik. Nah, dari sini kita bisa memang mengasumsikan bahwa data kita ini belum ini ya, belum normal begitu. Jadi perlu perbaikan. Nah, kita kembali lagi ke data yang sebelumnya. Nah, di situ yang kita lakukan selanjutnya, kita klik lagi di analyze. Kita lihat lagi output table one sample kolmograf Smirnov-nya. Nah, kita klik analyze, kemudian non-parametric test. Nah, kemudian setelah non-parametric test, legacy dialogs. Nah, tunggu sampai muncul nih one sample KS, kita klik. Nah, ini kita kembalikan semua. Nah, sekarang yang kita masukkan apa? Yang kita masukkan yang data unstandardized. Nah, yang unstandardized-nya yang sekarang kita lakukan tes variable list. Kemudian kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, oke, di sini kita lihat ada one sample kolmograf Smirnov-nya. Ini signifikan totalnya itu 0,291. Nah, di sini kalau kita lihat dari same signifikan totalnya ini, dia sudah lumayan ya, 0,291. Itu sudah lebih besar dari 0,051. Hanya saja kalau kita lihat sebaran datanya itu masih belum bagus. Nah, ini kita lihat scatter plotnya masih tertimbun di satu sisi saja. Kemudian ini untuk normal p-plotnya juga, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dia masih menjauh dari garis diagonal. Nah, kemudian ini loncengnya, kalau kita lihat loncengnya juga masih di sisi kiri, belum di tengah posisinya pas. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, kita kembali ke data awal kita hapus data yang membuat error tersebut. Nah, data yang membuat error tadi itu, kalau kita lihat tadi itu data nomor 2. Nah, ini kita blok nomor 2 ini. Kemudian kita delete atau kita clear. Nah, oke. Nah, ini kan udah kita clear nih. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita lakukan lagi untuk menghasilkan data residual yang kedua. Bu, kenapa kok dibuat lagi residual yang kedua? Kan udah ada residual yang pertama. Nah, residual yang pertama ini kan untuk data yang sebelum kita hapus. Nomor 2 tadi yang jawaban responden. Nah, untuk residual yang kedua ini
untuk data yang setelah kita hapus angka yang kedua, responden yang jawaban kedua gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti kita tadi ketika memunculkan data residual yang pertama. Nah, caranya itu kita masukkan analyze. Maaf, kita klik analyze, kemudian regression. Kemudian selesai regression, klik linear. Oke. Kemudian setelah itu kita sudah masukkan tadi ini prestasi belajarnya di Y tetap, independennya minat belajar X1, gaya belajar X2. Nah, kemudian setelah kita sudah masukkan masing-masing variabel, kita klik plot, kita cek. Nah, ini sudah benar ya. Tidak perlu ada yang kita ubah karena masih tersimpan equation yang sebelumnya kita lakukan untuk memunculkan residual 1. Nah, ini kita klik continue. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di save. Nah, di save juga sudah, unstandardized-nya sudah. Nah, kita klik continue. Kemudian setelah itu yang kita lakukan selanjutnya kita klik OK. Klik OK. Kita klik OK. Kita lihat ya, kita klik OK. Sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan untuk histogramnya. Kita perhatikan histogramnya setelah kita menghapus jawaban responden yang nomor 2 yang tadi kita sudah oleh bahwa itu data yang merusak atau data ekstrim dengan cara outlier. Nah, kemudian kita buat residual yang kedua. Nah, maka kita akan boleh lihat dari histogram. Nah, histogramnya, nah ini baru sempurna. Kita lihat histogramnya tepat berada di tengah-tengah. Bagus, ini bagus. Sudah dipastikan datanya distribusi normal. Dia tepat berada di tengah. Kalau yang sebelumnya itu kan dia lebih ke kanan. Nah, ini dia sudah datanya sudah ke tengah. Kemudian kita lihat untuk normal v-plotnya. Nah, normal v-plotnya kita lihat dia sudah tidak terlalu menjauh ya seperti yang tadi. Di sini kita lihat dia sudah mendekat dengan garis diagonalnya. Sebarannya ini berada dekat dengan garis diagonalnya. Kemungkinan sehingga kita dapat asumsikan bahwa data kita ini sudah normal. Namun sebentar kita akan uji untuk memastikannya. Ini kita indikasi awal dulu, kita lihat dari hasil gambar-gambarnya. Kemudian kita lihat lagi di scatter plot. Nah, ini scatter plotnya kita bisa lihat. Scatter plotnya juga sudah bagus. Kita lihat datanya sudah berdistribusi atau menyebar secara sempurna ya. Jadi dia tidak lagi seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan scatter plotnya itu sebaran datanya itu hanya di bagian atas saja atau hanya di bagian bawah saja gitu. Hanya di satu titik saja dia berkumpul. Nah, kalau ini kita lihat dia sudah menyebar sempurna. Nah, oke. Kita lihat juga yang prestasi belajar. Nah, prestasi belajar juga dia sudah scatter plotnya sudah menyebar dengan sempurna. Nah, sekarang kita kembali lagi ke data kita. Kita sudah tahu bahwa dari gambar histogram, scatter plot dengan plotnya tadi, datanya itu sudah normal, sudah bagus. Namun kita perlu lakukan satu uji terakhir. Kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogs. Nah, kemudian tunggu sampai one sample case-nya keluar, KS keluar. Nah, kemudian setelah itu data yang kita masukkan, data yang unstandardized kedua ya. Kembalikan yang unstandardized dulunya. Dan kita masukkan data ini unstandardized residual res 2. Nah, ini kan ada muncul ini.
Ini yang kita masukkan di tes variabel list. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Tara, muncul deh. Muncul nilai signifikannya meningkat luar biasa tinggi untuk data normalnya. Nah, ini kita bisa lihat ini 0,934 ya. 0,934 itu jauh lebih besar dibanding 0,05. Nah, jadi mana yang kita masukkan Bu di pembahasan kita? Kita masukkan yang ini, tabel one sample kolmograf Smirnov test ini. Gitu ya. Jadi ini yang kita masukkan di uji normalitas kita. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu. Nah, adik-adik, cukup saja ininya kita besar. Nah, ininya kita beri warna yang cocok. Lalu terang juga, jangan ada warna-warna yang lain. Nah, dari output, nah ini dapat kita simpulkan ya, dari output one sample kolmograf Smirnov S dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan data X1, 2, dan Y berdistribusi normal. Nah, kalau yang di tabel ini di tabel one sample kolmograf Smirnov ini udah semua datanya ya, tidak yang seperti sebelumnya yang masih satu-satu X1, X2, Y begitu. Nah, ini dia sudah semua datanya digabung di sini. Dan di sini kita bisa lihat N, sampel kita berubah sudah menjadi 82, atau responden kita berubah menjadi 82. Di mana sebelumnya responden kita itu 83, tetapi ada satu data yang membuat data kita tidak normal karena data itu ekstrim. Tadi kita sudah dapat identifikasi dari outlier. Nah, kemudian di sini kita tambahkan ini nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Ya, adik-adik, untuk tabelnya, mohon jangan ditambahkan apapun ya. Untuk tabel output itu jangan ditambahkan apapun. Yang perlu kita buat penjelasan itu hanya di bawah, begini, 0,934 lebih besar dari 0,05. Begitu. Karena ada, Ibu lihat beberapa mahasiswa menambahkan lambang lebih besar di sini, begitu. Lebih besar, begitu. Tidak boleh ya, ditambahkan lambang lebih besar, begitu. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu jadinya merusak output data untuk setiap uji kita, begitu. Itu tidak boleh. Jadi biarkan aja hasilnya itu berapa di dalam tabel. Yang perlu kita jelaskan itu di bagian sini, di bagian bawahnya deskripsinya, begitu. Jadi tidak boleh tambahkan apapun di dalam tabel ini kecuali kita beri warna seperti ini. Namun pilihlah warna-warna yang tidak kontras atau tidak terlalu ngejreng, mencolok. Kenapa? Karena ini kan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Jadi pilihlah warna-warna yang kalem. Oke, kita lanjutkan masuk nilai signifikansi 0,934 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diasumsikan, maka dapat disimpulkan
data berdistribusi normal gitu. Oke, kemudian jangan lupa kita lakukan ulang lagi uji selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas, uji homoskedasitas, dan uji linearitas. Nah, pakai data yang mana? Pakai data yang terbaru tadi, yang sudah kita hapus jawaban responden nomor 2. Nah, kenapa? Ya, karena data itu tadi merusak data normal kita. Ada satu data yang merusak data normal kita. Jadi jangan pakai yang data yang sebelumnya ada 83 jawaban responden. Kita pakai data yang sudah kita perbaiki. Nah, sekarang kita masuk ke uji linearitas. Oke, ini kita tutup. Nah, do you want to save? Boleh kita simpan. Oke, kemudian kita kembali lagi ke data kita yang sebelumnya. Nah, oke. Di sini kita lakukan uji linearitas. Nah, ini data yang sudah kita hapus. Coba responden nomor 2 ya. Kita cek lagi. Nah, ini hanya 82 responden begitu. Nah, oke. Untuk uji linearitas, kita lakukan analyze, kemudian compare means, nah, kemudian means. Nah, ini kita masukkan masing-masing variabel di untuk dependent list, ya kita masukkan yang variabel Y. Kemudian untuk independent list, kita masukkan yang minat belajar dengan gaya belajar. Untuk yang unstandardized ini kita abaikan ya, karena unstandardized residual ini tadi gunanya untuk yang data tidak normal tadi, yang outlier. Nah, setelah itu kita oke, saya pilih di option. Kita pilih option, kemudian di bagian statistik for first layer ini kita tes for linearity, itu yang kita kemudian continue, kemudian oke. Kemudian apa yang kita lihat, yang perlu kita perhatikan itu, yang perlu kita perhatikan itu, ini ya, yang ANOVA table-nya. Oke, ini kita masukkan satu persatu ya, ANOVA table-nya.
Nah, di sini kita lihat yang ini ya, evidence signifikannya ini. Nah, dia 0,475. Kalau kita lihat di uji linearitas itu, nah ini nilai signifikansi kalau lebih besar dari 0,05 maka data linear. Nah, ini kita untuk ininya apa deskripsinya ini Ibu buat yang singkat-singkat saja ya karena banyak sekali yang harus kita lakukan uji. Oke, kemudian setelah itu kita pindahkan data yang satu lagi. Nah, ini tadi untuk ANOVA table yang pertama, kemudian kita masuk ke ANOVA table yang kedua. Ini juga sama, kita bold yang ini, kita kasih warna begitu. Oke saja. Nanti untuk penjelasannya di bab 4 ya, di bab 4 nanti baru lengkap gitu. Ini kita masuk 0,641. Oke, sudah selesai uji linearitas. Sekarang kita masuk ke uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas. Nah, uji heteroskedasitas, kemudian kita uji multiko. Untuk autokorelasi kita tidak perlu, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau autokorelasi itu dia kalau datanya time series. Nah, tapi kalau datanya cross section tidak perlu. Untuk uji heteroskedasitas kita kembali lagi data kita. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu mengklik analyze. Langkah-langkahnya sama ya, seperti yang minggu-minggu sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Dan ini kita lihat sudah masuk ke kita masukkan masing-masing variabelnya. Nah, kita prestasi belajar di dependen, independen, minat belajar dan gaya belajar. Coba kita riset. Prestasi belajar di dependen, kemudian minat belajar dan gaya belajar di independen. Nah, untuk unstandardized-nya kita abaikan saja. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian di residuals, kita klik unstandardized. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ada outputnya. Outputnya ini kita abaikan saja. Sebentar. Ambil pusing, kita kembali lagi. Nah, maka
muncullah residual yang ketiga. Ya, ingat adik-adik, kalau residual 1 dan 2 ini tadi itu untuk outlier, untuk normalitas yang tadi. Tapi untuk yang sekarang uji heteroskedasitas, kita residualnya ketiga ya, residual yang ketiga. Walaupun ini angkanya sama ya dengan residual yang kedua. Kita lihat, nah angkanya sama. Nah, oke, setelah itu kita lakukan selanjutnya pilih transform. Nah, tadi kan analyze, sekarang kita ke transform, kemudian compute variable. Setelah compute variable, nah target variable ini kita isi ABS trace. ABS score trace. Nah, kemudian di numeric expression-nya ini kita ketik ABS, kemudian dalam kurung trace underscore 1. Nah, kemudian di function group ini kita klik all. Nah, kemudian di function and special variable ini kita klik ABS. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini kita abaikan lagi, kita abaikan saja. Kita kembali lagi ke data berikutnya. Nah, maka muncul ABS trace. Nah, ini kalau kita lihat sudah muncul ABS trace. Nah, sekarang kita klik analyze. Kita klik analyze lagi, kemudian regression, kemudian linear. Nah, setelah itu ini kita riset. Setelah itu di kotak dialog kita masukkan ABS trace di dependent. ABS trace itu di dependent, kemudian variabel X1 dan X2, minat belajar dan gaya belajar, ini kita masukkan di independent. Nah, setelah itu kita pilih save. Ini kita abaikan saja. Kemudian kita klik continue. Sudah tadi, kemudian kita klik OK. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih yang ini, tabel koefisien. Ini yang kita pindahkan. Ini kita pindahkan ke Word. Nah, kemudian kita kembali lagi di uji heteroskedasitas apa katanya. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tidak. Ya. Ini kita bisa lihat ya. Nilai signifikansinya itu baik untuk nilai T, dan nilai signifikansinya itu nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Data tersebut tidak terjadi heteroskedasitas. Karena kan ini 0,037. Oh, 0,373. Nah, lebih besar dari 0,05. Kemudian X2-nya nilai signifikansinya 0,474. Nah, lebih besar dari 0,05. Maka tidak terjadi heteroskedasitas.
Kuantitas. Nah, sekarang kita masuk ke uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas, kita kembali lagi ke data kita. Nah, untuk uji multikolinearitas, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, kemudian ini kita reset saja. Nah, kemudian kita masukkan variabel Y ke dependent, kemudian X1, X2-nya itu ke independent. Kemudian ini metodenya sudah enter, oke. Kemudian setelah itu kita klik statistik. Nah, kita centang covariance matrix dengan collinearity diagnostik. Nah, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita cari juga yang koefisien. Ini yang kita pakai, kita copy, kita masukkan ini. Nah, oke. Kita perhatikan kembali PPT kita untuk uji multiko. Nah, kita bisa lihat dari nilai toleransi. Tidak terjadi multiko jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Ini kita pindahi saja dulu. Kita pindahi saja dulu dasar pengambilan keputusannya. Kita pilih yang tidak terjadi karena data yang baik itu tidak mengalami multiko. Ini kita ubah kata-katanya atau kalimatnya menjadi tidak terjadi multikolinearitas karena, nah, nilai toleransinya kita lihat. Nah, ini nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, nilai toleransinya itu 0,269. Nah, 0,269 ini kan lebih besar dari 0,10. 0,10 ini kan artinya 0,1. Kalau 0,269 ini, kalau kita ambil hanya 1 di belakang koma, 0,2. Kemudian kita lihat nilai PIP-nya. Untuk nilai PIP, nah untuk nilai PIP tidak terjadi multikolinearitas karena nilai PIP 3000 ini 3,723 gitu ya. 3,273. Nah, tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF atau VIP-nya itu sebesar 3,723, di mana 3,723 ini lebih kecil dari 10. Nah, kan kalau 3 itu lebih kecil dari 10. Nah, baik adik-adik, sudah terpenuhi semua. Semua uji prasyarat statistik terpenuhi. Nah, dengan data yang sebelumnya itu, yang responden jawaban kedua kita hapus. Nah, semua data penelitian memenuhi asumsi klasik atau uji prasyarat statistik
untuk regresi linear berganda. Sehingga langsung dapat dilakukan uji hipotesis untuk regresi linear ganda. Nah, ini kalimatnya ini Ibu buat seperti ini supaya Anda lebih jelas ya. Tapi sebenarnya kalau nanti di dalam skripsi di pembahasan bab 4 itu tidak seperti ini narasinya. Nah, adik-adik, ini semua output-output ini nanti kita pakai di bab 4. Kalau di bab 3 itu dia hanya berisi kerangka-kerangka. Penjelasan, misalkan kita pakai uji asumsi klasik, linear sederhana, atau berganda, apa-apa ujinya, seperti itu. Nah, oke, baik adik-adik. Masuk ke PPT kita ini lagi. Nah, oke. Untuk judul kita ini tadi kan pengaruh minat belajar dan gaya belajar terhadap prestasi belajar. Nah, itu berarti kita regresi linear berganda karena variabel X-nya ada dua, lebih dari satu. Tetapi apabila variabel X-nya hanya satu saja, maka kita melakukan uji analisis linear sederhana, regresi linear sederhana. Nah, untuk uji analisis regresi linear sederhana, itu hanya ada 4 saja ujinya. Nah, tidak perlu melakukan uji multikolinearitas. Kalau tadi di uji asumsi klasik berganda, kan ada 5. Namun, adik-adik, kembali lagi perlu saya ingatkan. Nah, untuk uji autokorelasi, kalau datanya itu data cross-section, kalau datanya cross-section tidak perlu uji autokorelasi. Kecuali datanya itu time series. Kalau time series, wajib melakukan uji autokorelasi. Nah, sehingga kalau data Anda itu cross-section, berarti untuk analisis regresi linear sederhana, untuk asumsi klasiknya, atau untuk uji prasyarat statistiknya itu hanya perlu 3 uji saja. Nah, uji linearitas, normalitas, dan ini heteroskedasitas ya, atau homoskedasitas. Gitu. Nah, Ibu tidak perlu beri contoh lagi. Kenapa? Karena di uji asumsi klasik atau prasyarat statistik di regresi linear berganda itu kan sudah lengkap. Langkah-langkahnya sama, caranya juga sama. Dan apabila ada data yang tidak normal, nah cara mengatasinya juga sama seperti yang tadi di data regresi linear berganda. Kita bisa ubah data tersebut menjadi normal dengan melakukan outlier atau transformasi data. Nah, kita perlu outlier untuk mengetahui data mana sih yang merusak data kita ini, atau jawaban responden mana yang merusak data kita sehingga tidak normal, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, ini model persamaan regresi untuk linear sederhana. Nah, ini perhatikan, ini untuk regresi linear sederhana, uji hipotesisnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, rumusnya itu hanya Y sama dengan A tambah BX. Nah, BX ini maksudnya hanya X1, gitu. Hanya 1. Nah, dia regresi sederhana. Jadi variabel X-nya 1. Nah, di sini ada keterangannya ya. A ini apa? A ini dia nilai konstanta, diperoleh dari rumus ini. Kemudian B itu koefisien regresi atau kemiringan. Nah, rumusnya mana? Yang di bawah ini. Nah, adik-adik, ini rumus untuk manual. Nah, ini rumus manual ya. Kalau Anda hitung manual. Nah, Anda masukkan langkah-langkahnya menggunakan manual seperti ini. Tetapi adik-adik bisa selesaikan dengan SPSS, pakai aplikasi. Akan tetapi walaupun pakai SPSS, tetap di bab 3 dan di bab 4 itu masukkan yang manualnya.
Namun nanti diberikan keterangan bahwa untuk melakukan uji, penulis atau peneliti menggunakan SPSS. Namun tetap masukkan yang manual ini, begitu ya. Tapi nanti untuk outputnya pakai saja yang output SPSS-nya. Nah, di sini bagaimana dasar pengambilan keputusannya? Nah, untuk uji hipotesis ini ada dua cara pengambilan keputusannya. Kita lihat nilai signifikannya. Nah, kita lihat nilai signifikansinya. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, hipotesis alternatif atau HA diterima. Nah, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, kalau di asumsi klasik atau prasyarat statistik, harapan kita itu nilai signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Akan tetapi, di uji hipotesis, harapan kita itu signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis 0 kita tolak. Dan hipotesis yang kita ajukan diterima. Nah, akan tetapi apabila lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 yang diterima dan hipotesis alternatif yang kita susun sebagai peneliti ditolak. Nah, di sini harapan kita itu yang ini ya, yang hipotesis 0 ditolak dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 begitu. Nah, kemudian langkah kedua bagaimana membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Nah, T-tabel waktu itu, T-tabel ini sebenarnya Ibu sudah pernah jelaskan ya sebelumnya. T-tabel ini bisa Anda download di Google, buat saja T-tabel nanti lengkap itu. Anda tinggal bandingkan hitung yang Anda peroleh dengan T-tabel berapa. Nah, hitungnya itu kita peroleh dari nilai output SPSS. Nah, T-tabelnya kita peroleh dari ya T-tabel yang sudah ada aturannya, begitu yang sudah langsung ada hasilnya itu kita bandingkan. Kalau misalkan T hitung lebih besar, nah lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, ini harapan kita. Harapan kita itu hipotesis 0 ditolak, begitu. Berarti T hitung kita yang ada di SPSS harus lebih besar dari T tabel. Jadi harus kita bandingkan. Tapi apabila T hitung kita lebih kecil nih dibanding T tabel, maka hipotesis 0 diterima. Hipotesis alternatif yang peneliti ajukan ditolak. Nah, begitu. Ini harapan kita. Namun apabila hasil penelitian Anda nanti hipotesis 0 Anda diterima semuanya, sedangkan hipotesis alternatif yang Anda ajukan ditolak semuanya, nah berarti itu harus ada dukungan penelitian terdahulu yang hasilnya sama seperti hasil penelitian Anda, bahwa hipotesis alternatif yang Anda ajukan itu sama dengan penelitian sebelumnya itu ditolak juga. Gitu. Jadi jangan takut apabila semuanya hipotesis 0 diterima, sedangkan hipotesis alternatifnya ditolak. Nah, oke, sekarang kita masuk ke uji hipotesis untuk regresi berganda. Nah, jadi adik-adik nanti tinggal menyesuaikan saja penelitiannya ini kira-kira regresi berganda atau sederhana. Kalau berganda, pakailah uji asumsi klasik yang berganda, uji hipotesis yang berganda. Namun kalau sederhana, pakai yang asumsi klasiknya sederhana, hipotesisnya sederhana. Tapi ingat ya, tetap melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen. Nah, sekarang kita masuk ke regresi linear berganda. Ini untuk uji hipotesis regresi linear berganda. Nah, kita bisa lihat ya rumusnya beda. Kalau tadi yang sebelumnya hanya Y sama dengan A tambah B, BX1. Nah, di sini banyak nih, B1, X1, B2, X2, B3, X3. Karena tadi saya sampaikan, kalau regresi linear berganda itu kalau variabel X-nya lebih dari 1. Nah, kalau seperti kita punya judul tadi, judulnya itu pengaruh minat belajar dan
gaya belajar terhadap prestasi belajar, maka rumusnya itu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Cukup sampai sini karena variabel X-nya hanya ada 2. Nah, ini keterangannya juga sama untuk A konstanta. Nah, ini rumusnya tinggal kita tambahkan. Kalau tadi kan di sini ada sedikit perubahan sedikit saja rumusnya A dan B. Nah, ini dasar pengambilan uji hipotesisnya juga sama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05, kemudian nilai F hitung dengan F tabel. Nah, harapan kita itu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0 ditolak. Nah, begitu juga untuk F hitung, kita harapan kita itu F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga hipotesis 0 ditolak. Nah, baik, sekarang kita ke aplikasinya. Kita lakukan uji hipotesis di SPSS. Jadi nanti tidak ada alasan adik-adik tidak mengerti memakai SPSS ya. Oke, baik adik-adik ya. Kita lanjutkan. Kita akan melakukan uji hipotesis dari contoh soal yang sudah Ibu berikan. Nah, tadi Ibu susun dulu soalnya supaya adik-adik sekalian tahu dalam melakukan uji hipotesis nanti diperlukan analisis apa saja. Nah, di sini dari soal atau contoh, misalkan diminta nih ya, dari data, dari data yang sudah kita lakukan uji asumsi klasik. Lakukan pengujian hipotesis untuk regresi linear berganda jika diketahui hipotesis penelitian sebagai berikut. Nah, di sini adik-adik yang dipakai itu adalah data yang sudah kita lakukan uji asumsi klasik ya, data yang sudah kita perbaiki. Di mana tadi kalau data awal itu kan ada 83 responden, tetapi yang untuk uji asumsi klasik tadi kan datanya tidak normal nih, karena ada yang kita buang satu, jawaban responden nomor 2, karena merusak data terlalu ekstrim. Nah, jadi nanti data yang tinggal 82 responden itu saja yang kita pakai untuk uji hipotesis, bukan yang ke-83, gitu ya. Jadi data yang kita pakai di asumsi klasik, ketika semuanya sudah terpenuhi, nah itu yang kita pakai datanya untuk uji hipotesis. Nah, di sini adik-adik, kalau kita lihat, judulnya kan pengaruh minat belajar dan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bandung. Nah, dari judul ini kita dapat peroleh hipotesis penelitian seperti ini. Ada 3 hipotesis penelitian. Yang pertama, untuk H0. Nah, H0 ini hipotesis 0, diduga tidak ada pengaruh minat belajar. Nah, ini X yang pertama ya. Ini X yang pertama, minat belajar. Diduga tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Ini Y. Untuk HA, hipotesis alternatif yang diajukan oleh peneliti, diduga ada pengaruh kebalikannya, minat belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bandung. Nah, kemudian untuk yang kedua, H0-nya itu diduga tidak ada pengaruh gaya belajar. Nah, ini sudah masuk ke X2. Gaya belajar terhadap prestasi belajar. Y-nya tetap ya. Nah, untuk HA-nya diduga ada pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Saya sudah sering sampaikan H0 dan HA itu ya bertolak belakang. Nah, kemudian yang ketiga dapat kita buat hipotesisnya itu diduga tidak ada pengaruh minat belajar dan gaya belajar. Nah, ini digabung. Yang sudah kita gabung, X1 dan X2. Nah, jadi tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, prestasi belajar. Nah, untuk HA-nya kebalikannya, diduga ada pengaruh minat belajar X1 dan gaya belajar X2 terhadap prestasi belajar Y. Nah, adik-adik, di sini dapat kita asumsikan bahwa
nanti ada interpretasi untuk hipotesis 1 dan 2 itu pengaruhnya parsial. Kenapa parsial? Karena di sini X1 terhadap Y. Nah, itu yang pertama. Satunya tadi kan minat belajar. Kemudian X2 terhadap Y. Ini dinamakan pengaruh parsial. Parsial itu maksudnya sendiri-sendiri. Jadi variabel X berpengaruh ke Y secara sendiri-sendiri. Kemudian X2 berpengaruh kepada Y secara sendiri. Nah, untuk hipotesis 3 sendiri, untuk hipotesis 3, pengaruhnya simultan. Simultan itu apa? Simultan itu secara bersama-sama. Nah, jadi di sini itu dia tidak sendiri-sendiri lagi, tapi dia sudah digabung. Nah, X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, ini nanti akan berpengaruh di dalam uji hipotesis kita. Untuk yang simultan, untuk yang pengaruhnya parsial, ini untuk pengaruhnya yang parsial kita pakai uji T. Nanti kita lihat yang hasilnya uji T. Lihat hasilnya. Nah, dia uji T. Di uji T itu untuk yang parsial. Nah, kemudian untuk yang simultan, hipotesis 3, pengaruhnya simultan ini, nah itu kita lihat dari uji F. Nah, beda ujinya ya adik-adik ya, itu nanti ada di output SPSS-nya, langsung ada, itu bisa kita interpretasikan. Nah, jadi perhatikan dulu hipotesisnya. Nah, jadi adik-adik, kalau regresi Anda itu regresi linier berganda, dipastikan ada pengaruh simultan. Karena variabel X-nya lebih dari 1. Nah, kalau variabel X-nya lebih dari 1, maka ada pengaruh simultan. Ada uji F dan uji T. Sedangkan kalau regresi Anda itu sederhana, hanya punya satu variabel X, maka hanya ada pengaruh parsial. Nah, itu cukup kita lihat saja dari uji T. Begitu. Nah, contoh kalau judul skripsi yang hanya regresi linear, untuk contoh skripsi yang regresi linear sederhana, uji hipotesisnya juga sederhana, dan yang diperlukan hanya uji T itu contoh judulnya begini, pengaruh minat belajar terhadap aktivitas belajar, atau pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Nah, itu kan dia X-nya hanya 1. X-nya 1 berarti hanya regresi sederhana. Dan dapat kita interpretasikan hipotesisnya itu juga hanya pengaruh parsial, hanya 1 saja. Nah, hanya 1 saja hipotesisnya, diduga tidak ada pengaruh minat belajar terhadap aktivitas belajar. Kemudian HA-nya diduga ada pengaruh minat belajar terhadap aktivitas belajar. Itu saja hipotesisnya. Jadi hanya ada 1 hipotesis. Dan itu hanya pengaruh parsial. Kita dapat lihat dari uji T. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke uji SPSS-nya. Seperti yang tadi saya sampaikan, data yang kita pakai adalah data yang sudah dihapus data ekstrimnya.
yang data perusak tadi. Nah, di sini kita bisa lihat datanya itu hanya ada 82 responden saja, karena tadi yang responden nomor 2 itu ternyata yang merusak data karena datanya ekstrim. Jadi kita hapus. Kalau tadi awal itu kan datanya itu sampai 83. Nah, tapi setelah kita hapus, supaya datanya normal, kan ada yang harus kita hapus. Nah, itu datanya jadi 82. Jadi data yang kita pakai untuk asumsi klasik tadi, itu lagi yang kita pakai untuk uji hipotesis. Nah, bagaimana cara melakukan uji hipotesis? Caranya itu kita klik Analyze. Kita klik Analyze lagi. Nah, Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, kemudian ini kita reset, kemudian kita masukkan dependennya itu prestasi belajar, variabel Y, kemudian minat belajar yang X1 dan X2 itu di independen. Nah, setelah itu, metodenya sudah benar, kita pilih Enter. Nah, setelah itu kita klik statistik. Nah, statistik kita centang estimate. Nah, ini sudah tercentang. Kemudian model fit sudah tercentang. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jadilah hasilnya. Ini kita pindahkan satu per satu. Ini ada 3 tabel ya. Di sini sebenarnya ada 4 tabel. Sebentar ya. Nah, ini ada 4 tabel. Variabel entered atau removed ini tidak usah, karena ini dia hanya untuk menunjukkan metode yang kita pakai. Enter. Yang perlu kita masukkan itu adalah model summary-nya, kemudian ANOVA dan WP-nya. Ini model summary-nya kita kopikan dulu di Word, baru nanti kita interpretasikan. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang output model summary tadi sudah ANOVA. Kemudian masukkan lagi yang koefisien. Oke, ini kita sudah masukkan. Nah, ini apa maknanya masing-masing? Oke, ini Ibu pindahkan dulu ya. Ini harusnya urutannya itu ANOVA dulu, koefisien, baru model summary. Oh maaf, koefisien harusnya ya. Kemudian ANOVA. Oke, ini untuk koefisien di sini kita berikan warna minat belajar.
Jadi untuk gaya belajar, nah sekarang kita akan melakukan interpretasi. Nah jadi adik-adik, tabel yang koefisien ini, tadi kan saya sudah sampaikan ya, eh, kalau uji T itu untuk pengaruh parsial. Uji pengaruh parsial X1 terhadap Y. X2 terhadap Y. Nah, ini adik-adik bisa lihat, ini T dan signifikan. Ini kita bisa lihat ya, ada uji T. Berarti kalau ada T, ini maknanya apa? Nah, ini berarti untuk hasil uji parsial. Uji parsial itu yang mana? Hipotesis, hipotesis, kita lihat yang parsial itu yang mana? Hipotesis 1 dan 2. Yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Ini kita bisa lihat dari output koefisien diperoleh hasil uji hipotesis untuk pengaruh parsial, yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 2. Oke. Dari hasil uji diperoleh bahwa bahwa 1. Minat belajar atau X1 berpengaruh begini ya. Dari hasil uji diperoleh bahwa nilai signifikansi sebentar. Nilai signifikansi untuk minat belajar nol koma nol 50. Nah, 0,050 ini sama artinya dengan 0,05. 0,05 itu kan 0,05 itu kan maknanya 0,050 juga, tapi yang di belakang 0 yang di belakang dicoret begitu. Nah, berarti di sini nilai signifikansi untuk minat belajar kalau kita lihat ini 0,050. Nah, sama dengan 0,05. Sekarang kita lihat dulu pengambilan keputusannya bagaimana. Nah, di sini diberitahukan ya, dasar pengambilan keputusan uji hipotesis itu membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Nah, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, di sini hanya ada jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau lebih kecil dari 0,05, ini maknanya ini ya dia. Kalau lebih kecil dia ya, hipotesis 0 ditolak. Tapi kalau sama dengan, nah sama dengan itu juga hipotesis 0 ditolak. Tapi kalau lebih besar, hipotesis 0 diterima. Nah, ya di sini kita buat
Nilai signifikansi untuk minat belajar 0,05 sama dengan 0,05. Sehingga hipotesis 0 ditolak. Loh, kok hipotesis 0 ditolak, Bu? Kan di sini yang ada itu kalau lebih kecil dari 0,05. Nah, begini dia ya, Adik-adik. Lebih kecil dari 0,05 atau sama dengan 0,05. Itu yang hipotesis 0-nya ditolak. Tapi kalau lebih besar dari 0,05, itu hipotesis 0-nya diterima. Tapi kalau pas sama 0,05, nah itu hipotesisnya masih kita hipotesis 0-nya masih kita tolak. Kalau sama persis 0,05, nah itu hipotesis 0-nya kita tolak. Kecuali dia lebih besar. Nah itu baru hipotesis 0-nya diterima. Dan ini memang pas banget ya. Pas banget. Nilainya juga 0,050 gitu. Nah, sehingga kita di sini hanya melihat nilai signifikansi saja ya. Kalau mau lihat tabelnya boleh juga. Kalian bisa tinggal unduh, tinggal Anda download gitu. Dan bandingkan. Nah, sehingga hipotesis 0 ditolak. Artinya, hipotesis 0 ditolak artinya apa? Nah, artinya kalau hipotesis 0 ditolak, kalau hipotesis 0 ditolak berarti ada pengaruh. Artinya ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa di kota di SMA Negeri 1 Bandung ini. Nah, dan itu memang minat belajarnya itu pengaruhnya itu pas banget ya, pas banget. Angkanya 0,05. Kalau tadi 0,051 berarti tidak ada pengaruh. Dan hipotesis 0 diterima. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikansi. Ini kita tinggal pindahkan saja ya, biar kita nanti tinggal edit-edit narasinya. Kita buat X1 biar gampang. Nah, ini gaya belajar ya. X2-nya gaya belajar. Nilai signifikansi untuk gaya belajar itu 0,345. Nah, 0,345 ini lebih besar dibanding 0,05. Sehingga hipotesis 0 diterima. Hipotesis 0 diterima. Nah, kenapa, Bu? Karena tadi kan di sini sudah ada ya pedomannya. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Kembali lagi. Nah, karena ini kan 0,345 ini lebih besar dari 0,05. Ya, hipotesis 0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh gaya belajar. Kita lihat yang poin kedua. Di Excel tadi hipotesis yang kedua. Nah, hipotesis yang kedua, H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada tidak ada pengaruh. Nah, sekarang kita sudah selesai nih untuk pengaruh parsial, hipotesis 1 dan hipotesis 2. Kalau kita lihat kembali di Excel, untuk yang parsial itu uji T, tadi sudah ya. Kemudian ini uji F. Atau lihat nilai signifikansinya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang uji simultan. Uji simultan itu pengaruh bersama-sama. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita kasih tanda dulu, supaya gampang.
langsung terlihat mana yang perlu dilihat, gitu ya, tidak lari kemana-mana. Oke. Dari output ANOVA diperoleh hasil uji hipotesis untuk pengaruh simultan. Simultan ya. Ini kita bisa lihat ini variabel F dan uji F ya. Nah, ini uji F. Nah, berarti ini untuk simultan. Itu hipotesis tiga. Dari hasil uji diperoleh nah, ini kita tulis 3 saja, hipotesis 3. Nah, dari hasil uji diperoleh nilai signifikansi untuk minat belajar dan gaya belajar sebesar 0,053. Ya, ini Ibu tambah dulu. Oke, di atas juga Ibu tambah dulu kalimatnya. Y besar. Ibu lupa buat terhadap Y-nya. Nah, ini nilai signifikansi untuk minat belajar X1 dan gaya belajar X2 terhadap Y sebesar 0,053. Ini lebih besar dari 0,05 karena 0,05 itu artinya 0,050. Nah, 0,053 ini lebih besar. Sehingga hipotesis 0 diterima. Nah, artinya apa? Artinya kembali lagi ke yang 3. Hipotesis yang ketiga ini. Kalau H0-nya diterima berarti ini tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Artinya tidak ada pengaruh minat belajar dan gaya belajar. Nah, tidak ada pengaruh simultan atau secara bersama-sama si minat belajar dan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Nah, jadi di antara 3 hipotesis kita ini hanya 1 hipotesis saja yang H0-nya kita tolak dan H-nya kita terima. Sisanya H0-nya kita terima. H-nya ditolak dari hasil uji statistiknya. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang model summary. Nah, model summary ini apa gunanya?
Model summary ini saya enter ke bawah saja ya. Model summary ini gunanya untuk melihat berapa persen sih kontribusi gaya belajar dan minat belajar pada variabel Y. Buat dari output model summary dapat diperoleh bahwa sumbangan pengaruh yang diberikan gaya belajar dan minat belajar terhadap saja supaya jangan capek nulisnya ya, terhadap Nah, dari output model summary dapat diperoleh bahwa sumbangan pengaruh yang diberikan gaya belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bandung besar Nah, yang perlu kita lihat itu yang ini, yang R square-nya. Besar 0,072. Atau kalau kita persentasikan itu hanya 7,2% sumbangannya. Nah, agak sedikit ya, cukup sedikit. Tapi ingat, ini bukan kesimpulan general. Bukan berarti kita bisa simpulkan secara keseluruhan bahwa ternyata gaya belajar dan minat belajar itu sedikit saja kontribusinya berpengaruh ke prestasi belajar siswa. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu berasumsinya. Tapi di sini kita perlu tahu bahwa di SMA Negeri 1 Bandung ini untuk kelas 11 IPS pengaruh gaya belajar dan minat belajar itu hanya 7,2% terhadap prestasi belajar. Jadi ini hanya berlaku di SMA Negeri 1 Bandung di kelas 11 IPS. Nah, jadi bukan secara general keseluruhan, begitu ya. Nah, di sini adik-adik, ini hanya hasil outputnya, output dari uji hipotesis. Sudah selesai. Nanti di bab 4 ada pembahasan. Di bab 4 pembahasan tersebut, nanti ada pembahasan ya di bab 4, kan ada hasil dan pembahasan. Nah, hasilnya ini berisikan ini output-output SPSS. Nah, di pembahasannya itu baru adik-adik jelaskan. Misalkan pembahasan untuk hipotesis 1. Nah, di sini minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Bandung. Nah, di sini adik-adik kaitkan dengan penelitian terdahulu. Di penelitian terdahulu juga, misalkan menurut Erika tahun 2020, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, jadi carilah jurnal-jurnal penelitian yang mendukung hasil penelitian Anda ini, begitu. Jadi cari jurnal-jurnal yang mendukung yang sama hasilnya, minimal 3 begitu atau 2 yang mendukung. Nah, setelah itu baru adik-adik kaitkan di sekolah dan sesuai dengan pengamatan Anda di sekolah. Ternyata memang minat belajar itu membuat siswa aktif, lebih semangat sehingga prestasi belajarnya bagus, begitu. Kemudian begitu juga untuk yang hipotesis kedua. Nah, hipotesis kedua itu ditolak. Maaf, hipotesis nolnya diterima, tidak ada pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Nah, ini Anda cari juga penelitian terdahulu yang mendukung. Hasilnya sama, bahwa tidak ada pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar. Nah, minimal 2 dan minimal tahun publikasinya itu atau jurnalnya itu 5 tahun lebih rendah begitu. Kalau misalkan Anda penelitian di tahun 2022 berarti hitung mundur 5 tahun ke belakang. Berarti 2017 lah paling jadul Anda ambil hasil jurnal penelitiannya. Paling bagus itu yang terbaru 2020 atau 2021. Nah, kemudian kaitkan dengan hasil pengamatan Anda dan observasi Anda bahwa memang di sekolah itu gaya belajarnya seperti apa saja begitu kan. Misalkan gaya belajarnya
lebih banyak audio atau mungkin lebih banyak visual atau justru lebih banyak audio visual sehingga tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar begitu. Kemudian untuk yang ketiga, hipotesis yang ketiga ini, nah ini juga Anda cari publikasi yang mendukung hasilnya, tidak ada pengaruh minat belajar dan gaya belajar terhadap prestasi belajar begitu. Nah, minimal 2 begitu ya, kalau tidak ada 1 juga tidak apa-apa, tinggal Anda kaitkan. Begitu dia ya adik-adik ya. Oke, baik, sampai di sini saja materi kita, penjelasan kita hari ini. Minggu depan kita akan UAS, ujian akhir semester. Nanti akan Ibu infokan bagaimana prosedurnya. Mohon semuanya hadir dan tepat waktu dan standby. Supaya ketika Ibu sampaikan, nanti Ibu berikan soal, mungkin apakah take home, tetapi Ibu batasi jamnya, kumpul jam berapa, kirim dari e-learning begitu ya. Sampai di sini, selamat pagi.